Dan kali ini saya Abraham Silaban. Saya hadir di sini meluruskan apa yang kusut belakangan ini, membuka kenyataan sesungguhnya. Jam 10 saya lewat, saya muter balik di backover. Sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Begini Om, persis begini. Persisnya seperti ini Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa, saya bisa pastikan, Ya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Eki waktu itu. Apa adanya, nggak tak rekayasa, nggak tak apa. Jembatan Talun menjadi saksi bisu tragedi berdarah sejoli Vina dan Eki. Di lokasi inilah keduanya ditemukan bersimbah darah. Bahkan diketahui Eki sudah tak bernyawa saat ditemukan di jembatan tersebut. Saya Abraham Silaban sempat mendatangi jembatan Talun beberapa waktu lalu. Di sini saya menelusuri jejak di mana Eki dan Vina yang kabarnya dianiaya. Dan untuk kedua kalinya, saya kembali ke jembatan Talun mencari jawaban atas tanya yang belum utuh terungkap. Untuk kali kedua, saya Abraham Silaban dan tim saya kembali datang ke Cirebon, Jawa Barat. Dan kali ini sobat, saya datang ke sini lagi dan lagi mencari fakta-fakta lapangan, temuan-temuan kami, menggali informasi demi informasi. Saya sebutkan, saya berupaya untuk menggali informasi bukan hanya dari satu pihak, 2, 3, bahkan puluhan pihak yang kami upayakan untuk mengurai benang kusut peristiwa kematian terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam, Agustus 2016 silam. Dan kali ini saya Abraham Silaban, saya hadir di sini meluruskan apa yang kusut belakangan ini, membuka lebar-lebar fakta, membuka kenyataan sesungguhnya bahwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki di malam itu, malam tanggal 27 Agustus 2016 silam. Saya sengaja bersiaran malam hari di sini kembali untuk kemudian memberikan gambaran yang utuh kepada Anda. Kira-kira apa yang terjadi pada malam itu menyerupai jam pertama kalinya ditemukan Eki dan Vina. Saya sebutkan narasumber yang barangkali bisa menjadi kunci untuk kemudian membuka fakta dan memberikan keterangan kepada kita tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada malam itu. Saya bersama dengan Pak Suroto ya. Pak Suroto. Ya, Pak Suroto, terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Terima kasih sudah bertemu dengan kami Pak, bertemu dengan saya Abraham Silaban Pak. Ya. Pak Suroto ini adalah mandor ya Pak ya? Mandor Desa Kecomberan. Mandor Desa Kecomberan. Ya. Saya ada di wilayah Kecomberan ini. Dan kami bisa pastikan bahwa Pak Suroto adalah orang yang pertama kali menemukan korban. Dan bahkan mengevakuasi korban. Ya, betul. Membawa Vina ke rumah sakit. Betul demikian Pak? Oke. Saya sebutkan tadi di awal bahwa kami akan mencoba meluruskan fakta. Bahwa kami akan mencoba untuk meluruskan benang kusut anggapan publik. Bahkan tentu saja imajinasi, kreasi yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik yang barangkali dianggap bahwa itu adalah kebenaran. Tapi hari ini kita akan buka kebenaran bagi Anda. Betulkah kemudian Pak bahwa kedua korban ditemukan di trotoar Pak? Ini simpang siur. Ada yang menyebutkan ditemukan di Kepompongan, di dekat trotoar. Bapak memiliki kesaksian lain. Silakan Pak. Ya. Saya hari itu posisi saya patroli, Ya. keliling wilayah karena sering terjadi begal. Jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya begal
Di flyover Talun. Jalan flyover Talun ini. Oke. Tapi jam 10 saya lewat, saya muter balik ngebek oper. Sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Oke, sebelum ke korban ya Pak, supaya ini jelas. Ya. Mandor barangkali belum banyak orang yang tahu tugasnya Pak. Mandor itu seperti semacam siskamling ya Pak ya? Gitu. Semacam petugas keamanan dari desa ya Pak? Iya, mandor desa. Oke, mandor desa. Oke, Bapak melihat korban. Melihat korban. Posisi di mana? Posisi... Sebentar Pak. Posisinya ada di mana Pak? Posisi ada di situ, Pak. Berarti bukan di trotoar? Bukan di sana, bukan. Alangkah mengejutkan, kedua korban ternyata ditemukan bukan di trotoar, melainkan tergeletak di separator. Tunjukkan kepada kami Pak, Ya. di mana Anda pertama kali menemukan Vina? Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter Pak? Ya. Oke, sebentar Pak. Pak, hati-hati Pak. Ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai pemirsa. Saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana Pak? Ya, sini Pak. Sini, hati-hati Sini. Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. Oke, ini Vina Pak. Vina, Oke, perempuan. Posisi motor ada di sini Pak. sini posisi motor Ya, Pak. posisi motor. Oke, berhati-hati Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya pemirsa. Tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Eki. Posisi di sini Pak. Di sini Pak. Ya. Menempel ya Pak. Nempel. Nih, Oke. trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya. Ya, menempel di trotoar Hati-hati, ini. Pak. Oke. Ini yang sebetulnya Pak. Ya, betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan. Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan. Ya. Oke, dan Bapak adalah mandornya waktu itu Mandornya, yang iya. berkeliling. Ya. Dan pada saat itu ketika Bapak sedang mengitari lokasi ini, Betul. Bapak kaget betul, Betul. untuk menemukan ada korban di sana, perempuan, kemudian ada korban di sini laki-laki, dan Laki-laki. ada motor yang tergeletak di Ya, sana. betul sekali, betul sekali. Jam berapa itu Pak? Jam 10, Pak. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Sekali lagi saya ulang, bukan jam 1 atau jam 2 pagi Pak? Bukan. Jam 10 malam. Berarti itu belum berganti hari ya Pak? ya? Belum. Oke. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Masih ingat betul Masih Pak, ingat ya? betul, Malam Pak. itu ya Pak? Iya, betul. Oke, waktu itu Pak, Bapak bisa ceritakan kepada kami bagaimana kemudian keadaan korban dulu Pak, sebelum pada akhirnya Bapak mengevakuasinya. Kita mulai dari Vina dulu. Oh, kita mulai dari Eki. Kita mulai dari Eki. dulu. Pertama saya nolong si laki. Eki. Eki, Oke. nggak tahu namanya waktu itu. Agak kesini, Pak. Nolong si laki, Oke. ya, posisi si laki itu posisi masih pakai helm. Oke. Masih pakai helm. Saya tanya, dek, dia udah nggak nyaut. Oh berarti tebakan saya dia udah mati karena darah banyak. Posisi waktu itu hujan, Om. Hujan. Deras dan darah tuh mengalir, ngikutin air darah itu. Dengan gamblang, Suroto pun menunjukkan posisi Eki dan Vina yang tergeletak di pinggir separator jembatan dengan penuh luka. Dari mana Pak? Dari bagian mana Bapak melihat darah itu mengucur? Dari kepala. Dari kepala karena dia pakai celana panjang, Oke. pakai jaket, jadi darah itu keluarlah dari situ, Om. Tapi Oke. saya menyopot helmnya itu keluar dari kepala, ada. Bapak sempat mencopot helmnya? Helmnya saya copot. Kenapa Bapak copot helmnya? Dicopot takutnya dia masih hidup, takut sesek atau apa karena saya copot ininya tali helmnya. Oke. Bapak coba copot tali helmnya? Nah. Oke, dan Bapak coba bangunkan? Saya bangunkan, cuman dia udah nggak berdaya. Oke. Udah. Waktu itu posisinya telungkup seperti ini atau dia telentang, Pak? Nih, saya buktikan, saya lihat. Oke, silakan, Pak. Begini, Om. Persis begini. Persisnya seperti ini, Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa, saya bisa pastikan. Iya. Ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Iya. Eki waktu itu. Silakan, Iya. Pak. Bangun, Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Iya. Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa, Tidak Pak. bernyawa.
Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Ya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak Bisa identifikasi? tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya Pak ya? Ya. Oke. Bapak sempat melihat nggak Pak? Eki menggunakan jaket? Jaket, emang pakai jaket? Pakai jaket? Pakai jaket. Jaket apa? Jaket, kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu. Iya, betul. Semacam ada perkumpulan motor Iya, begitu ya betul, Pak ya? betul, iya, betul. Kalau masih ingat Iya. warna jaket itu apa? Biru putih, biru putih. Biru putih? Ya, biru putih ada. Oke. Waktu itu Pak, Bapak sempat melihat tidak Pak? Di jaket itu atau di kaosnya ada yang sobek tidak Pak? Saya tidak melihatnya. Tidak melihat. Atau paling nggak jaketnya masih utuh Bapak lihat? Masih pakai jaket dia. Bapak melihat nggak ada bekas sobekan semacam hunusan senjata tajam ke bajunya atau ke jaketnya? Kurang tahu Pak. Sekarang saya sendiri nggak ngelihat. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Oke. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka? Di kepala, di kepala. Di kepala saja ya? Kepala Tapi aja. wajah tidak? Tidak. Kepala. Oke. Ini saya kemudian tidak hanya membawa kapur ya. Kami coba dengan sangat berhati-hati sekali lagi ya. Tentu saja kami sangat menghormati hak lalu lintas, hak pengendara roda 2 maupun roda 4 tempat ini. Tapi dengan kehati-hatian sungguh kami coba untuk kemudian mengukur jarak dari Eki. Ini Eki ya Pak ya? Eki. Coba ya Pak. Hati-hati Pak. Oke. Ya. Ini ambil segini aja Om. Itu cuma berapa meter Om? Oke. Segini Pak. Ya. Oke, bisa maju Pak. Ya. Oke. Ini 5 meter Pak. Bentar. Nah, oke. Ya. 2 meter Om. Oke ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya Pak ya? 7 meter. Jarak antara Eki dan Vina. Vina. Oke. Dari jarak ini 6,5 meter ya jaraknya ya? Ya. Saya coba tuliskan 6,5 meter jarak ini untuk coba menggambarkan kepada Anda. Saya tidak membutuhkan sesuatu pada hal ini untuk mengatakan bahwa ini kecelakaan tunggal, penganiayaan dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk memantik daya nalar Anda, daya nalar kita bersama dan logika kita. Itu Eki, posisi telentang ya? Betul. Kemudian Vina, apa yang Anda lihat? Dengan jarak 6,5 meter. Waktu itu saya habis nolong si Eki siapa? Korban laki. Eki. Karena dia, aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Sungguh tragis saat ditemukan Vina merintih tolong di saat-saat kritis. Dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Mohon maaf Pak, kita harus cepat ini Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini Ya, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami Tolong. coba gambarkan. Oke Pak. Tolong gitu. Oke Pak. Kita nggak bisa lama-lama, Ya. karena kita sangat hati-hati. Ada yang menjaga, teman kami juga membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Dan waktu Bapak kemudian membangkitkan, coba membangkitkan nggak Vina? Bangkitkan, tak duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia Jangan. terlentang, Oke. palanya saya angkat, Oke. saya papa. Posisi dia itu saya papa kepalanya. Jadi saya memperagakan Bapak nih. Ya. Bapak seperti ini posisinya. Iya. Oke. Bangun Pak. Oke. Dan waktu itu apa yang Bapak lihat kondisi Vina? Kondisi Vina Seperti apa kondisi Vina? juga parah juga, kaki luka kukiran luka apa kena sobekan besi atau apa. Kita naik Pak. Juga nggak tahu ya. Waktu itu Oke. pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah Om, luka parah lah dia tuh. Oke. Intinya Tangannya luka parah. luka parah. Bapak melihat wajahnya terluka nggak? memar semua. Memar semua. Memar semua. Ada semacam luka sayatan nggak Pak di bagian kening atau di bagian wajahnya?
Nggak bisa identifikasi ya Pak? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Oke, Pokoknya tapi dia bagian mana yang paling parah waktu itu Bapak lihat? kaki, Kaki, tangan, kakinya patah. kaki patah waktu itu ya kan? Oh, Masalah oke. ya, patah. Kaki kiri atau kaki kanan Pak? Kiri. Kaki kiri, oke. Iya. Sama saya cuma betulin, disebutin nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Waktu itu Sebentar Pak, sebelum ke situ. Luka-lukanya kaki. Kemudian juga apa lagi Pak? Di tangannya kenapa tadi Bapak bilang? Tahu kena bacokan atau kena apa ya Pak? Kayak kena bacokan nih loh. Seperti patah juga? Iya. Lukanya luka dalam? Luka dalam. Oke, dan banyak mengeluarkan darah? Banyak keluarkan darah. Kepala berdarah nggak Pak? Kepala berdarah juga ya, berdarah kayak, Oke. berdarah. Nah. Tapi Bapak bisa menyaksikan aliran darah itu banyak? Iya, darah itu karena hujan lebat, darah itu ikut mengalir. Oke. Ngalir ke Oke. bawah. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Saya nolong pertama karena si Pina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan Sama. oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru ya, itu? ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, Sama, STC itu? ya. Oke, terus setelah itu apa yang Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Pina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, Iya. namanya itu si korban itu karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Kayak gitu. Jadi saya naikin Celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot? pelorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe Oke. kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya Pak ya, waktu itu ya. Dan ya. Bapak harus melakukan tindakan karena itu. Orang lihat orang pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja Rame waktu itu Pak? rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Menyentuh korban-korban itu? Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak? Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Rame waktu itu Pak? Rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Menyentuh korban-korban itu? Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Nggak lama, Oke. kemudian anggota polisi datang. Oke. Setahu saya juga dulu itu kecelakaan Pak, kecelakaan laka lantas gitu. Laka lantas ya Pak ya? Iya. Oke. Dan waktu itu Pak, apa yang Bapak lakukan kepada Vina? Ya sebelum mobil Ranger datang ya si korban perempuan ini saya papah terus Pak, dan minta tolong, tak sabar, istighfar ya Dek, istighfar, sabar, istighfar terus itu. Tolong Pak, tolong. Iya iki sama saya udah ditolong tinggal nungguin mobil. Bapak sempat bertanya, kenapa Dek, ada apa? Enggak sempat nanya Pak. Saya sendiri juga waktu itu gemeter Oke. sendiri. Berarti karena Bapak meyakini waktu itu saat itu murni kecelakaan. Kecelakaan. Ya Pak. Nah, waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya. Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit Semuanya bareng. bersama dengan mobil polisi. Mobil Ranger polisi. Mobil Ranger polisi ya Iya, Pak ya. betul. Waktu itu. Rumah sakit mana Pak? Gunung Jati. Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah Pak. 15 menit? 10 menitan ya, 15 sampai 10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang Iya. perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak papa terus? Betul. Sampai masuk ke ruangan? Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai-pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit, masih bernyawa Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Masih hidup. Masih bisa menyampaikan sesuatu? Masih minta tolong aja terus, dan tolong.
Kerintihan minta tolong itu dari sini sampai ke rumah sakit. Betul. Hanya itu yang disampaikan. Iya, minta tolong dan minta tolong. Saya dulu juga aduh melas kasihan gitu, aku sampai nggak tega, sampai gemeter, bener-bener gemeter, sampai kayak gini kecelakaan, ya Allah, aku bilang gitu Pak. Ya jam 10 tuh kayak gini, cuman nggak ada yang berani nolong Om. Ya ada yang menyaksikan tapi tidak banyak tolong, tapi ayo Pak, tolong Pak, kalau nggak ada, ya Pak. Saya, Pak polisi 3 itu yang angkat ke mobil. Waktu itu Pak, kondisi Vina menggunakan helm nggak Pak? Oh nggak pakai helm, cuma si yang laki aja pakai helm. Helm itu ya tak copot karena masih posisi terikat di sini, ukren masih hidup atau apa, tak copot. Ternyata masa helm itu darahnya banyak, ya, tak taruhlah di mobil Ranger, ikut bawa ke sana. Pak, saya nanti akan ke Bapak lagi Pak, tapi saya belum ukur ini Pak, jarak antara Vina, Ya. Eki, dan sepeda motor ya. Ya. Ini Ya. kita harus ukur terus Pak, tapi kita harus berhati-hati Pak ya. Kita ukurnya lurus aja Pak. Ya. Nah, tolong jangan dilepas Pak ya. Ya. Saya coba ukur nih, Ya. pemirsa, jarak antara Vina dan sepeda motor, karena yang paling dekat. Tandain dulu Om, 5 meter itu Om. Oke, 5 meter. Ya. 5 meter di sini. Ya. Sebentar Pak. Saya akan coba tandain. Oke. 3 meter lah Om. Oke, coba Pak. Sebentar ya Pak. Kita sangat berhati-hati, sekali lagi sangat berhati-hati. Kami juga minta bantuan dari rekan kami yang membantu untuk arus lalu lintas sama sekali tidak terganggu. Melintas di sini. 3 meter ya Pak? 3 meter lah. Oke, berarti 8 meter ya Pak? Ya. Oke. Nah, dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya Pak ya? Betul. Bapak udah bawa ke pinggir akhirnya Iya. sepeda motornya? Habis itu motor yang bawa siapa juga nggak tahu. Saya fokus langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Pak, kita menyeberang lagi Pak. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir Pak, ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Ke sini. Oh, sebelah sini berarti Iya. ya Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda Iya. motor sekarang. Pertanyaan saya Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak Pak, nggak ada yang rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu Pak? Tidak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih kayak gitu? Iya. Tapi nggak ada bekas deretan, bekas apa, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Itu yang diinformasikan kepada Iya, Bapak? iya. Dan Bapak juga sempat dimintai keterangan ya? Waktu nggak dimintain keterangan siapa-siapa nggak, cuman waktu di sidang di pengadilan aja. Waktu itu. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya betul sama. Dalam sidang tertutup Iya. 2016 silam Betul. juga Bapak sampaikan di hadapan majelis sesuai hakim. kayak gini, tidak dikurangin, tidak ada apa, sesuai kayak gini. Dan ini pertama kali di layar kaca Pak. Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Nggak bener, salah semua. Posisi dari segi posisi wilayah juga di Kecomberan dan korban posisi juga nggak di sana. Posisi di ini kalau bisa ditanya tiang listrik ini yang ada PDI ini Pak, kalau ditanya dia bisa jawab. Artinya saksi bisu. Saksi bisu. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak. Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Korban-korban inilah. Sayalah yang nolong pertama. Berapa kali Bapak dihadirkan ke persidangan? 2 kali. 2 kali? Iya. Dihadirkan ke persidangan? Iya. Bapak sempat ikut rekonstruksi juga? Oh, tidak ikut. Ikut rekonstruksi pas 2 hari atau 3 hari dari Polresta Kota datang ke Polsek Talun, saya dipanggil lagi. Oke. Pak Mandor, ayo ikut lagi. Kemana Om? Ikut. Karena pelakunya udah ketangkap, bilang gitu ya. Bawalah ke SMP mana? SMP 11? SMP 11, Iya. dibawa ke kebun-kebun di belakang showroom situ. Oke, itu yang Bapak dengar Iya, ya? saya dan ikut ke situ Om. Bapak juga ikut menyaksikan? Ikut.
Mari Pak, kita lihat lagi Pak. Tandanya sedikit banyak masih ada. Hati-hati, kita menyeberang lagi Pak. Kali lagi. Oke. Kita berdiri di tiang ini Pak. Bapak bilang tiang ini sebagai saksi ya Pak? Ya. Oke. Anda bisa saksikan ini pemirsa. Kita coba berikan gambaran kepada Anda. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini dengan Pak Suroto. Saksi mata, saksi yang menyelamatkan Vina waktu itu. Dan mencoba untuk menyelamatkan Eki waktu itu. Bahkan membopong sepeda motornya untuk pinggir ke pinggir dari jalan flyover Talun ini. Jaraknya seperti ini ya Pak. Eki yang disebutkan membawa sepeda motor, ia ada di sini dalam kondisi telentang, menggunakan helm. Jaraknya kami ukur sekitar 7 meter ya Pak ya. Ya. Kita tadi ukur di sini ya Pak. Di sini ukur 7 meter dengan Vina, yang dia lebih ke tengah jalan. Itu Vina. Dan sepeda motornya ada berjarak kurang lebih 8 meter dengan Vina. Anda bisa lihat ini. Ini nih, titik terakhir. 8 meter. Jadi total 14. 14 meter. Dan saya konfirmasi, saya dengar Pak, bahwa setelah kejadian ini, seminggu setelah kejadian atau 2 minggu setelah kejadian ini, orang tua almarhumah Vina datang ke rumah Bapak. Ya. Intinya minta terima kasih ke saya waktu itu. Mereka berterima kasih kepada Bapak karena mencoba menolong Vina waktu itu. Iya. Apa adanya, nggak tak rekayasa, nggak tak apa.